Jadi aku main film tuh kayak I think this last 3 years ya, kayak 3 tahun terakhir ini aku baru mulai main-main film. Sebelumnya tuh aku pertama kali banget aku modeling, terus aku ikut belajar cilik terus jadi nyanyi kan. So I think kalau milih I like both of them. Tapi kalau emang suka, emang lebih suka acting sih actually daripada modeling, because sometimes I get really awkward in front of the camera, kayak posing-posing segala macam. Jadi kayaknya acting kayak lebih fun juga, mainin karakter, main jadi orang lain segala macam. But I don't mind modeling as well, karena I also love agak apa ya, emang seneng juga modeling sih, dunia modeling seneng juga. So I think I like both, but if I really 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 have to choose, kayaknya perfilman gitu. Ini feature ini aku rasa bagus banget sih, kayak jadi gak bingung gitu mau jawab yang mana. Nih, Cece pemilu milih siapa dan kenapa, guys? Asas pemilu itu lu berjurdil. Jadi harus rahasia guys, kamu harus tahu milih siapa. But honestly, kampanye paling nonton di YouTube doang sih, kayak nonton gitu lumayan tahu, jadi kayak visi misinya segala macam. And it's gonna be my first year buat bisa milih presiden juga, so it's gonna be so much fun. Dan yang paling ininya lah ya, aku bakal pemilu di sini gitu guys, bukan di Indonesia. So yeah, but I will definitely sebisa mungkin milih sih, biar nggak golput gitu. Terus ini lagi. Dia nanya, hai kak, kakak sebelumnya pernah kuliah di Indonesia? Belum pernah, karena kan aku dari playgroup sampai SMA di Indonesia. Cuma kuliahnya pindah gitu ke Australia. So no, I haven't tried kuliah di Indonesia. Cuman teman-teman aku yang kuliah di Indo bilang di Indonesia tuh yang paling bikin capek pas mosnya gitu, pas lagi ospeknya capek katanya. But I haven't tried though. Tapi dari cerita teman-teman aku kayaknya serem-serem gitu aspeknya. So gitu. Ada yang nanya, tes IELTS dulu nggak Ci sebelum masuk uni? Jadi karena aku ambil O level dan aku ngambil Inggrisnya first language English, jadi aku nggak perlu ambil IELTS. Jadi aku cuman tes dari sekolah, tes dari Cambridge, nilainya aku pakai buat daftar ke sini. So I didn't take IELTS. Gitu. Lebih senang di Indo apa di Aussie? Senang di dua-duanya sih. Cuman kalau senang main, Aussie senang sih. Karena di sini bener-bener teman-teman sama teman-teman gitu. Terus kayak because none of us have our parents here, kayak keluarga kita yang ada di sini. Jadi bener-bener jadi lebih kompak, bener-bener kayak we care so much about each other. Terus kita kayak yang mikirin mau masak apa, grocery shopping bareng-bareng, belajar bareng. Kalau nanya kayak nanya pelajaran, misalnya ada yang bagus math, tanya ke orang itu. Ada yang bagus filosofi, hoi gitu, tanyanya sama anak-anak yang jago filosofi. So I think it's really interesting karena di sini benar-benar gak ada keluarga, benar-benar we are here by ourselves, cuma sama teman. Jadi kalau misalnya senang main, emang di sini senang banget. Tapi di Indo juga senang karena kalau di Indo sih paling bikin senang keluarga sih, karena I have my parents there, my brother, terus kayak ada teman-teman juga yang emang dari SMP udah kompak banget. Terus di Indo yang paling bikin senang adalah bisa sambil kerja juga, jadi nggak cuma sekolah doang, nggak cuma akademis doang, tapi bisa kayak syuting lah, bisa nyanyi lah, segala macam. So I think di Indo senangnya itu. Jadi senangnya beda sih. Kalau di sini senangnya you are really independent, you are so close with your friends and you help each other. Kalau di Indo senangnya itu tadi kalau di Aussie. Kalau di Indo tuh senangnya lebih ada keluarga, lebih bisa manja-manja sama orang tua, lebih bisa cobain main film inilah, main film itulah, segala macam. Kalau di sini you are very focused on your education, terus kayak and also surviving your life gitu loh, kayak bisa bertahan sendiri, bisa harus kan di sini nggak ada yang benar-benar mikirin kita makan apalah, berangkatnya gimana, nggak ada. Jadi kita harus benar-benar tanggung jawab sendiri, makannya harus mikir sendiri lah, ini makan apa ya, terus kayak pulang jam berapa, do curfew segala macam. Jadi
di sini lebih tanggung jawab aja sih gitu. Dan kerasa jadi lebih kerasanya jadi kayak orang besar gitu, lebih dewasa daripada kalau misalnya di Indo kayak anak kecil banget, soalnya ada orang tua. Nah, lagi nih. Lebih enak makanan Indo atau makanan Barat? Sebenarnya kalau makanan Indo, yang bikin Indo lebih enak itu adalah selain enak, Indo tuh murah banget makanannya, lebih murah. Kayak ibaratnya nasi Padang, rendang tuh udah enak banget, tapi harganya masih affordable. Jadi yang paling bikin enak kalau di Indo itu. Kalau makanan Barat, sebenarnya aku jujur aja lidah aku tuh bisa Barat, bisa makan Barat, bisa makan Indonesia. Jadi lebih kayak sana sini bisa gitu, omnivora banget. Jadi I don't really mind kayak eating Western food, tapi yang paling bikin sakit hati adalah di sini makanannya mahal-mahal banget guys. Kalau misalnya makanan kayak makanan bule itu mahal banget, dan apa ya, namanya juga orang Indonesia pasti kangen banget sama makanan Indonesia gitu. Jadi kalau suka mana, dua-duanya suka, dua-duanya enak. Cuman karena aku tinggal di sini sekarang dan udah lama juga nggak makan makanan Indonesia, jadi kangen makan Indonesia, kangen banget sama makan Indo sih gitu. But I love Western food as well. Mana lagi? Tanya apa lagi ya? Gurame bakar apa fish and chips? Sebenarnya apa ya? Gurame bakar suka sih, tapi aku sukanya gurame bakar yang ikannya tuh guramenya enak. Kan ada kan gurame yang agak bau-bau tanah gitu, for some reason I don't know how. Nggak tahu salah mereka yang salah masaknya, gimana nggak ngerti. Itu nggak enak. Cuman kalau misalnya gurame yang udah enak banget, guramenya yang nggak bau tanah, yang udah enak banget, masaknya jago banget, tuh enak banget menurut aku. Cuma kalau fish and chips kayaknya lebih di mana-mana lebih sama aja sih rasanya gitu. Tapi kalau misalnya gurame bakar harus yang benar-benar jago masak, harus benar-benar guramenya yang benar-benar specialized gitu dimasaknya, itu enak banget menurut aku gitu. Dulu cita-citanya pengen jadi apa? Waktu aku kecil aku pengen banget, jadi dari kecil tuh aku berubah-ubah gitu cita-citanya. Waktu aku TK aku pengen jadi mermaid for some reason, mermaid, terus astronot. Terus aku sempat pengen banget jadi arsitek. Terus pas SD udah mulai lebih serius, kuliah, maksudnya pekerjaan tuh kayak gini-gini segala macam, lebih tahu banyak, pengen banget jadi dokter. Terus pas SMP masih tetap ada pengen dokter, tapi udah mulai lihat-lihat yang lain, kayaknya pekerjaan kayak lawyer lah, atau kayak maybe writer, or ini kayaknya oke. Jadi udah mulai lebih berubah-ubah, lebih bercabang juga, dan emang pelajarannya sukanya, ternyata aku lebih seneng yang pelajarannya bisa argumen, lebih suka pelajaran yang bisa ngomong daripada pelajaran yang cuman ya hitung-hitungan tuh aku nggak begitu suka sebenarnya. Jadi udah mulai kayak beralih gini nih, dari yang biasanya lebih senang-senangnya IPA banget, mulai tuh lebih suka, ternyata tuh aku lebih sukanya politik tuh lumayan suka loh, ternyata filosofi tuh lumayan suka loh. Jadi udah mulai berubah, cita-citanya mulai bingung mau jadi apa gitu. Sampai akhirnya SMA baru mulai nemuin yang kayak emang sukanya ini. Terus sekarang kuliah juga udah mulai lebih nemuin sukanya ini. Who's that? Gue masih live stream. Halo. Lu mau jalan dulu? Telat sih di sini. Kita apa? Beli cat dulu aja. Ya udah. Bye bye. Bye bye. Ya, jadi mereka pada mau beli cat rambut dan aku masih pengen live streaming gitu. Di sini kayak mandiri banget sih semuanya, kayak cat rambut beli sendiri. Saya beli sendiri. Jadi it was fun. Saya nanya, have you overcome mental breakdown while there? Have I ever overcome mental breakdown? Please share tips moreover as a psychology student, I think. Karena aku masih, for the first question, pernah mental breakdown gak di sini? Nope, I don't think so, because I have my friends here, dan teman-temannya juga di sini orang Indonya main banyak. Terus kayak they're all very open, orang-orang yang asing-asingnya juga very open. So I think mental breakdown gak sih, karena emang aku juga orangnya, even though I'm sensitive, but I am not that sensitive, jadi aku masih bisa lebih tahan gitu. And also I have kayak constant support from you guys, from my family. Jadi emang bener-bener keluarga juga kan selalu teleponan, selalu video callan, jadi tetap deket banget sama keluarga juga. So untuk mental breakdown gak pernah sih di sini.
And basically experience di sini senang-senang aja sih, karena emang teman-temannya benar-benar solid banget gitu. Kalau tipsnya untuk psychology students, jadi aku masih college kan, so I haven't, belum kuliah psikolog, belum menjurus ke psikolog. Jadi aku masih college tuh masih ngambil subjeknya cuman, jadi ada subjek-subjek wajib dan juga ada subjek yang bisa milih gitu. But I also take psychology as one of my subjects. And yeah, so far okay sih, so far so good, nggak ada masalah apa-apa. Tapi sekarang masih belajarnya very very sciencey, jadi kerasanya lebih belajar biologi daripada belajar psikologi gitu. Tapi I will tell you guys, I will give you guys updates pas aku ntar udah masuk uni, terus udah mulai spesifik belajarnya gitu. Karena sekarang bener-bener masih basic banget, masih very biology, belajarnya otak-otak, bagian-bagian otak, development of humans, masih kayak gitu. Jadi very very masih basic banget gitu. Lebih suka rambut panjang apa rambut pendek? Aku lebih suka rambut panjang. Makanya rambut aku nggak pernah pendek. Tapi di sini pengen nyobain sih rambut pendek, karena di sini ngurus rambut lumayan juga gitu. Terus ini anginnya kenceng banget kan, jadi kayak kalau rambut panjang tuh anginnya kemana-mana, rambutnya kemana-mana gitu, berantakan. Jadi makanya kayak, you know what guys, I wanna cut my hair maybe. Tapi kalau ditanyain suka mana, suka rambut panjang sih, karena panjang tuh enak banget, bisa di styling, bisa kayak di curly lah, bisa lurus, bisa wavy, you can do anything with long hair. So I love my long hair. Bingung gitu. Study tips please. Study tip kalau dari aku pribadi, I can say that aku sendiri juga bukan orang yang super genius, yang benar-benar expert banget soal belajar. Aku juga masih, I'm trying my best to study as well. Tapi what I can share with you guys, kalau misalnya belajar, you have to be very responsible for your own studies. Jadi kalau misalnya kalian punya niat, you can do it, percaya aja. Maksudnya yang paling penting tuh buletin niatnya dulu sih. Kalian punya niat nggak nih untuk belajar? Kalian punya niat nggak nih untuk buka buku, bener-bener apa ya, read and also absorb things from your books gitu. Kalian punya niat itu nggak? Kalau misalnya nggak ada niat, it's kind of useless no matter how hard you guys study. Kalau emang nggak punya niat, nggak akan bisa juga. Jadi yang paling penting menurut aku untuk study tips, 1, niat. 2, don't get easily distracted. Jangan gampang apa ya, distracted itu apa ya ngomongnya? Distracted is like jangan gampang ganggu gitu sama orang lain. Kalau misalnya ada orang lain kayak kan lagi belajar nih contohnya, terus ada orang lain ngomong yuk main yuk, ngafe yuk, terus segala macam, jangan sampai kayak yaudah deh mendingan ngafe dulu baru belajar. Jangan. Kalau misalnya emang udah belajar, niat belajar, ya belajar aja, jangan gampang distracted sama hal-hal lain gitu. Jadi itu yang penting juga, ya fokus, harus fokus tuh, dan distracted maksudnya itu, jangan gampang distracted, harus tetap fokus. Terus apa ya, belajarnya nyicil sih. Ini susah sih belajar nyicil tuh, karena untuk aku pribadi sendiri, aku juga suka kayak kadang-kadang SKS gitu, sistem kebut semalam. Tapi honestly kalau misalnya nyicil tuh gampang, lebih, it's gonna be so much easier, karena kalian lebih yang kayak lebih santai, udah belajar kemarinnya, so gak dipadat-padatin, everything yang kalian pelajarin tuh gak cramped up into like that tiny specific amount of time gitu. Tapi kalian lebih punya banyak waktu untuk belajar, untuk revise segala macam. So I think nyicil juga penting gitu. Tapi paling penting kalau menurut aku di antara semua niat sih. Kalau udah ada niat pasti lebih gampang, pasti kayak 90% of the time pasti bisa. Tapi kalau nggak ada niat, it's kinda useless anyways guys. So gitu. Ada yang nanya, did you make an essay to get through the uni? If yes, please do share tips. Thank you so much. So, karena aku masih college, so no, buat entry requirement, we're not required to write an essay. But kita disuruh untuk nulis kayak personal statement, like essay for visa requirement. It's basically just stating why you guys want to study here in Australia, terus kayak in which uni, what will you study, and once you finish your study, what are you going to do. Itu betul untuk visa requirement. Tapi kalau untuk masuk college sendiri sih, they're not asking us to write any essay. Tapi untuk uni, I believe you need to write your essay. You need to write a personal statement.
on why are you interested to study that course, terus kayak kenapa you're interested in getting that uni segala macam pasti butuh. But ya kalau untuk college belum sih. Tapi untuk sekarang in my college banyak banget tugas-tugas essay, nggak banyak banget sih, cuman kayak tugas-tugasnya mostly essay, especially for subjects like literature, terus kayak history of ideas, which is basically like philosophy, itu kayak essay based. And my tips how to do essay, jangan pernah nulis dalam one sitting. I don't know how orang yang bisa ngelakuin itu. Teman aku nih bisa one sitting ngerjain essay, but for me I cannot do it in one sitting. Jadi aku biasanya kalau bikin essay I do like different drafts. Jadi kayak aku bikin beberapa draft, and sampai ntar udah kayak H-2 aku baru lihat lagi semuanya yang paling oke yang mana gitu. Paling oke yang itu baru mulai edit terus mulai di work on it gitu. Karena menurut aku sering banget kalau misalnya nulis itu nulis dulu nih, terus udah beres nulis kita baca ulang, kayak kita biarin terus kita baca lagi kayak round in like 3 hours later, atau mungkin besoknya kita baca lagi, oh my god, pointsnya tuh invalid dan kayak it's kind of stupid. Jadi kayak for me, kalau menurut aku tips untuk writing an essay, don't ever write it in one sitting. Just tulisnya tuh kayak dari beberapa hari sebelum lah, 5 hari sebelum itu sudah mulai dikit-dikit. It's okay kalau misalnya cuman jadinya kayak 1 paragraf, it's fine. Karena emang essay is not a task supposed to be done in like a day. It is a task that is supposed to be done in like a week or so. Karena emang kalau sistem di sini juga kalau ngasih tugas essay itu dari jauh-jauh hari banget. Jadi emang you have time to actually nyicil untuk bikin draft, bikin dikit-dikit banget, dari dikit-dikit dulu, terus ntar revise. That really helps, because if you do it in one sitting, kemungkinan besar it will not turn out as good as if you are writing it step by step gitu. Murid-murid di college-nya kebanyakan dari negara apa? Jadi it depends on our intake. Intake-nya tuh intake kan ada macam-macam. Ada intake yang Februari, karena aku intake Februari. Ada intake yang Agustus. Intake yang Februari untuk yang aku banyak banget orang dari Cina. Itu banyak banget karena I don't know why, tapi banyaknya orang Cina banget. Terus it's like 70% of them are Chinese, dan 30%-nya lagi tuh nyampur antara Indo, Singaporean, Malay, terus ada dari Vietnam lah, Thailand, Philippines, Bangladesh, even Canada juga ada, Brazil juga ada. Jadi kayaknya lebih nyampur sisanya, tapi kayak 70%-nya orang Cina sih banyaknya gitu. So college, di college sampai kayak kadang-kadang kalau masuk ruangan tuh orang-orang ngomongnya pakai bahasa Mandarin semuanya, jadi kayak aku sendiri nggak ngerti, which is it's kind of sad, but I mean it's fine, so far so good gitu. Bingung gitu mau jawab yang mana. Nanya, kakak cara menyesuaikan semuanya itu untuk tinggal di sana gimana? How I adjust myself to live here buat tinggal di sini? I don't know. I think I just do it. Kayak adjustingnya gimana ya, just do it. Karena kita will never know how much we can do if we haven't tried it. Jadi kayak how to do it, ya cobain aja dulu. Cobain tinggal di sini, cobain. Basically, you figure out things while you're doing it. Jadi kayak tinggal di sini, when I first got here, aku sendiri juga nggak tahu how I will eat, how I will go to school, how I will what I will do. I don't know anything waktu aku pas nyampe sini. Tapi pas setelah orientation, ketemu sama teman, and then I try to like know more about Aussie and also know more about my school and segala macam, lama-lama jadi bisa adapt sendiri. So I think the way how can you adapt itu lebih you just do it, bakal jadi tahu sendiri kayak gimana gitu pas ngelakuin. Ada yang nanya ini.
Ini nanya, how do you manage to socialize with others? Okay. So one of the issue here to socialize itu adalah language barrier, because not everyone, gak semua orang orang Indo kan. So I cannot speak Indonesian most of the time. I mean, if I'm talking to like foreigners, pasti nggak bisa pakai bahasa Indonesia dong. So I think language barrier is obviously one of the issue. Karena no matter how good my English is, kalau misalnya, I mean, my English is not perfect, obviously. I'm still trying to study my English. But pasti ada beberapa expression, meskipun aku udah sejago gimana pun Inggris, ada beberapa expression yang emang lebih enak dia mungkin pakai bahasa Indonesia gitu. Because my first language is Indonesian, bahasa pertama aku Indonesia. Terus ngomong sama mami juga bahasa Indonesia di rumah, even though my brother and I often speak in English, but most of the time we use Indonesian gitu. Jadi language barrier is one of the issue, but I think how I deal with it, how can I socialize itu just be confident, just open up yourself. Karena di sini orang-orangnya yang aku rasa adalah they're not judgmental, they will not judge your language capabilities, they will not judge your, I don't know, kayak orang-orang di sini is very open. Jadi kalau misalnya how to socialize with them, sama orang-orang percaya diri aja, just talk, just jangan pernah ngerasa takut atau minder atau nggak pede ngobrol sama orang lain, orang yang baru. Just talk basically, karena you will never know orang bisa sebaik apa kalau misalnya kita nggak nanya duluan gitu. Kalau kita misalnya nggak berani nanya, so I think just talk really. Saya nanya, C, cara ngadepin temen yang genggengan terus suka playing victim gimana? Capek banget ngeliat kelakuan mereka kayak gitu. First of all, I feel so sorry with everything that you're dealing currently at the moment. But I think gimana cara ngadepin yang genggengan? I mean, I've been there. Aku pernah juga kayak sekolah di tempat yang bener-bener geng-gengan banget, yang semuanya bener-bener kayak very exclusive, semuanya pada individu, pada geng-gengan banget, yang bener-bener apa ya, gak mau include orang lain yang bukan di gengnya. And I know that it is very very annoying and very tiring as well. Tapi menurut aku cara ngadepin yang geng-gengan, just brush them off, don't really care. Karena menurut aku orang geng-gengan, it's just their way of doing supaya mereka jadi lebih pede. Itu bukti kalau misalnya maju sendiri, mereka nggak percaya diri, mereka ngerasa nggak kuat kalau misalnya maju sendiri, jadi mereka bikin geng gitu. So I think buat ngadepin yang geng-gengan, cuekin aja, tetap ngobrol sama mereka, tetap biasa aja sama mereka, but you don't have to be included in the gang. Karena trust me, being alone is fine. Dan kalau misalnya kalian sendiri in school atau lagi kuliah atau segala macam sendiri, it's totally fine. Dan masuk dalam geng tuh bukan sebuah requirement to be bukan sesuatu yang wajib gitu loh. Jadi nggak perlu kalian masuk geng, nggak perlu kamu masuk geng-gengan atau kalian ngerasa kayak excluded atau segala macam. Just be normal, cari teman yang lain, teman-teman yang lebih positif yang emang gak geng-gengan. Cari kegiatan-kegiatan positif yang bisa bikin kamu happy sendiri without them. So I think yang paling penting, just don't pay attention to them. Kalau misalnya mau main pun ya udah ngobrol-ngobrol aja, tapi you are not it's not compulsory for you to be included in the gang. Kalau nggak masuk gengnya, it's totally fine. You still can live, you still can be friends with other people. Gitu. But yeah, once again, I feel so sorry, but I'm sure that you're strong enough to handle all of those problems. Yeah, for sure. Apa lagi nih? From same person. Cel, pernah gak sih berada di titik dimana gak ada orang yang hargain kamu dan apa yang kamu lakuin? Pernah sih, obviously. I mean, kayaknya semua di dunia ini pasti pernah ngalamin momen-momen gak enak, momen-momen gak dihargain. Itu pasti ada, minimal sekali sih dalam satu hidup tuh pasti pernah ngerasain. Dan aku pribadi, aku tipikal orang yang emang maksudnya lumayan sering ngalamin hal yang kayak gitu, ngalamin hal yang gak enak. But apa yang aku lakuin, I just surround myself with positive people. Aku berusaha untuk lebih
deket sama orang-orang yang positif, yang bisa benar-benar ngasih dampak positif ke aku. I talk to my mom, I talk to my parents, to my family basically, karena my family itu kayak one of the biggest support system. Jadi yang paling penting adalah when you are at your lowest spot in life, cari orang-orang yang benar-benar tulus, orang-orang yang benar-benar mau bantu, orang-orang yang benar-benar support sistemnya kamu gitu. Which is basically biasanya main support system itu dari keluarga. So just talk to your parents and pasti mereka bisa bantu kamu supaya tetap kuat gitu. So I think surround yourself with positive people. Ada yang nanya, seberapa kangenkah kamu sama adikmu? Aku kangen banget sama adik aku, like kangen banget. Karena memang di Indo juga deket banget sama adik, jadi kangen banget. Terus emang tiap malam juga video call, selalu ngobrol, selalu kayak telling each other kita lagi ngapain segala macam. So I really miss him, and he's going to face UN pretty soon, so I'm just cuma bisa berharap semoga dia bisa dapat nilai bagus aja sih, dan dia bisa belajar yang bener-bener supaya UN-nya bisa lancar dan segala macam. So I think but I really miss my brother gitu, karena dari dulu biasanya selalu segala macam bareng, selalu segala macam berantem bareng lah, makan bareng segala macam bareng. Jadi sampai sekarang ya bener-bener jauh, kangen sih, pasti kangen banget. Nanya, Kak, di sana jam berapa? Di sini sekarang jam 6 sore. 6.13, 6 sore. Tapi masih terang benderang kok di sini jam 6 sore. Enggak juga sih. Cuman for today masih terang. Dan hari ini adalah daylight saving day. Jadi nanti pas aku malam, aku bakalan muterin jam aku sejam lebih awal. So basically today I have 25 hours. Which sounds really weird, tapi that's how it is. Karena di sini we're getting closer to winter and the day is gonna be shorter. Jadi makanya we are rewinding back our clock for 1 hour buat hari ini. So sampai sekarang masih beda 4 jam, but starting from tomorrow it's gonna be 3 hours difference. Bakal 3 jam doang bedanya gitu. Nanya, gimana sih Ci cara ngeladenin temen yang ngejek jurusan yang kita ambil? Honestly, orang yang ngejek jurusan yang diambil tuh it just shows that he or she is immature. Honestly, karena what do you know about jurusan sih? Maksudnya semua jurusan juga pasti punya kesulitan masing-masing and punya kayak challenge-nya masing-masing gitu. Jadi kalau diejek-ejek soal jurusan, wow, that just shows that he or she is immature. That's it. Just brush them off, nggak perlu dipeduliin mau ngomong apa. Yang paling penting itu kita milih jurusan yang kita suka, bukan apa yang bakal dipuji sama orang lain. Kalau menurut aku, so I think just choose whatever you wanna choose. Kalau misalnya ada orang yang ngejek, just you don't have to care. It's none of your business. Bilang aja kayak, okay, jurusan nanti bakal sekolah aku, gak ada hubungannya juga sama kamu, so you don't have to give any comments or anything about my major, gitu aja sih kalau menurut aku. Ada yang nanya, do Australia give any scholarships for undergraduate program? I think so. I think ada beberapa yang ngasih scholarship, tergantung sekolahnya juga, sekolahnya mau kemana. Tapi kalau Unimelps tuh aku ada sih scholarship. Tapi untuk tergantung fakultas apa juga. Yang aku tahu tuh agriculture tuh ada. Kamu ambil agriculture itu ada scholarship. Entah berapa persen, I'm not sure. Tapi itu lumayan banyak slotnya. Kalau misalnya mau ke jurusan kayak yang ambil commerce or science, kayaknya agak susah sih untuk ngambil, untuk jadi scholarship. Karena di sini yang minat ngambil commerce banyak banget. So I think just look it up by yourself, which uni that you're looking for. What kind of major that you're going to take. Jadi lebih lihat ke situ sih, because I think pasti ada opportunities, pasti ada slot-slotnya sendiri sih kalau mau ambil scholarship program di Australia gitu. Just do research. Ada yang nanya,
Kenapa sekolah jauh-jauh? Di Indo juga banyak universitas yang bagus. Iya, di Indo banyak universitas yang bagus juga. I do know that. Tapi kenapa pilih jauh-jauh? Karena sebenarnya untuk aku pribadi sih, aku ngerasa emang dari kecil pengen banget kuliah di luar. Pengen ngerasain juga sih kayak experience how it would feel like to actually study abroad. Jadi dari kecil lumayan pengen kuliah di luar. Terus aku rasa, I think kenapa pengen kuliah di luar? Karena udah tanggung juga sih. Jadi aku dari SMP udah masuknya kayak international school, so and I have O level. Aku punya kayak ujian Cambridge that can be used to apply to international universities. Jadi aku rasa sayang banget kalau misalnya aku udah ambil 2 kurikulum, udah susah-susah ngambil 2 kurikulum, ngambil Cambridge curriculum and also Indonesian curriculum. Sayang banget kalau misalnya aku nggak pakai ijazah Cambridge aku untuk ke luar negeri gitu. Jadi that's the reason why I decided to study abroad. Terus emang di sini juga kayak untuk universitasnya sendiri rankingnya juga bagus, kayak world rankingnya bagus. Terus emang ada opportunities juga, orang tua juga dukung, jadi makanya pilih untuk kuliah di luar. Pengalaman juga sih, pengalaman banget gitu. Karena di sini bener-bener gak cuman belajar doang, tapi di sini juga belajar gak cuman yang akademis, gak cuman yang pelajarannya aja, tapi di sini belajar banget mandiri, kemana-mana sendiri, kemana-mana harus mikir untuk diri sendiri tuh harus wajib sendiri, gak mungkin kita minta orang lain untuk mikirin buat kita gitu. So in here I'm trained to be independent gitu. Jadi makanya kesini deh gitu, karena biar belajar mandiri juga gitu. Tanya nih, YouTube mau dilanjutin gak Charles? I'm so sorry, aku lama banget gak posting di YouTube, but I do really wanna continue my YouTube channel. Dan sebentar lagi juga aku bakal ada Easter break, so I think during my break I can do something productive for my YouTube channel or for my Instagram. So I think it's coming closer to Easter break, jadi bakal bisa lebih, maybe I can upload like a video or something di sini di YouTube gitu. So semoga ya, karena di sini emang I don't know why guys, tapi aku sendiri kalau bikin YouTube konten emang it takes a lot of my time, dan aku juga I have my own things that I have to do first. And kalau misalnya vlogging, aku agak malu gitu sebenarnya vlogging.